Belakangan ini pasar saham kita lagi geger. Aksi jual besar-besaran, perdagangan sampai harus dihentikan, dan katanya semua ini gara-gara satu laporan. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini cuma gejolak biasa atau jangan-jangan ada permainan yang lebih dalam di pasar kita? Yuk kita coba bedah misteri ini bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan utamanya. Guncangan pasar ini tuh cuma aksiden aja, sebuah kesalahan yang nggak disengaja, atau jangan-jangan ini emang bagian dari desain sistem yang sengaja dibiarin kayak gini. Ini nih yang mau kita bongkar. Jadi, biang kerok semua kekacauan ini ternyata cuma satu. Laporan dari Morgan Stanley atau MSCI. Dan ini bukan laporan ecek-ecek ya. Laporan ini seolah ngebuka semua borok yang ada di pasar kita. Dampaknya langsung kerasa. Investor panik, pasar anjlok, sampai bursa harus injak rem darurat dan menghentikan perdagangan. Isi laporan MSCI ini, wah nonjok banget. Ada 3 hal utama yang bikin ngeri. Pertama, susah banget ngelacak siapa sih pemilik asli dari sebuah saham. Kedua, banyak banget transaksi palsu yang tujuannya cuma buat ngibulin pasar. Dan yang paling parah, praktek manipulasi saham yang kita kenal sebagai saham gorengan itu udah dianggap biasa, udah jadi hal yang normal. Gila kan? Pasti sering dengar kan istilah saham gorengan? Nah, sebenarnya itu cuma istilah lokal buat skema klasik yang namanya pump and dump. Intinya simple tapi jahat. Ini adalah cara licik buat naikin harga saham setinggi-tingginya, terus dibanting gitu aja. Yang untung ya segelintir orang, yang jadi korban ya investor-investor kecil. Begini nih cara mereka main. Oke, jadi gini permainannya. Pertama, para bandar ini diam-diam ngumpulin saham pas harganya masih murah. Terus, harganya mulai mereka pompa, biasanya pakai transaksi-transaksi palsu biar kelihatan rame. Abis itu, mereka sebarin hype. Wah, saham ini bakal ke bulan. Buat mancing investor retail kayak kita-kita ini. Nah, pas kita semua udah masuk dan harga ada di puncak, mereka buang semua sahamnya. Blam, harganya anjlok. Bener-bener deh, dipompa ke bulan terus dibuang ke laut. Kunci dari fase pompa tadi itu ya ini, transaksi semu atau wash trades. Biar gampang, bayangin aja sekelompok teman saling lempar bola. Kelihatannya sibuk banget kan? Padahal bolanya ya itu-itu aja, nggak pernah bener-bener pindah pemilik. Nah, itulah yang mereka lakuin sama saham. Tujuannya, biar kelihatan saham itu lagi panas dan banyak yang minat, jadi orang lain kepancing buat beli. Skema ini kelihatannya emang canggih ya, tapi sebenarnya jejaknya itu bisa banget dilacak. Investigator tuh bisa nemuin siapa inisiator pertamanya, terus tinggal ikutin aja aliran duitnya. Jadi ini bukan masalah nggak bisa dideteksi, ini masalah penegakan hukum. Pertanyaannya, aturannya ada, jejaknya ada, tapi siapa yang mau menegakkan? Nah, di tengah permainan kotor ini, harusnya kan ada wasit yang jaga aturan main. Di Indonesia, wasitnya itu Otoritas Jasa Keuangan, alias OJK. Tugas mereka tuh jelas, ngawasin pasar, nilang yang main curang, dan ngelindungin investor. Tapi, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau wasitnya cuma diam aja nonton di pinggir lapangan? Coba deh lihat bedanya. Harusnya alurnya tuh rapih. Bursa nemu yang aneh-aneh, lapor ke OJK, terus OJK yang selidikin. Simple. Tapi kenyataannya, OJK diem 1000 bahasa. Akibatnya, lembaga lain kayak polisi dan kejaksaan jadi ikut turun tangan. Bukannya bagus, malah jadi tumpang tindih. Bikin investor, apalagi yang asing, makin bingung dan was-was. Kalau Anda ngerasa kok kayak pernah dengar ya cerita begini, Anda nggak salah sama sekali. Ini bukan kejadian pertama. Ini tuh udah kayak pola yang berulang, kayak nonton siaran ulang. Ini bukti kalau ada masalah yang mendasar banget di sistem pengawasan pasar kita. Pengamat pasar modal, Yanuar Rizky negasin hal ini. Polanya selalu sama persis. Harga dipompa, MSCI rilis laporan, lalu harga dibanting. Udah kayak ada skripnya. Dan yang paling bikin kesel, kita sebagai publik nggak pernah dapat penjelasan resmi. Ini sinyal bahaya kalau fungsi pengawasan kita mungkin lumpuh. Lantas, kenapa OJK seolah nggak punya taring? Nah, sejarahnya emang agak ribet. Dulu, lembaga sebelumnya itu punya penyidik sendiri. OJK dibentuk biar lebih kuat. Tapi malah ada MOU yang seolah ngasih wewenang penyidikan ke polisi. Sempat ada UU baru yang mau ngembaliin wewenang itu, tapi putusan MK malah bikin wewenang OJK jadi tumpang tindih lagi sama lembaga lain. Hasilnya, ya kekacauan kayak sekarang ini. Dampak paling gedenya ya ini, krisis kepercayaan. Waktu wasitnya diam, pemain lain jadi ikut masuk lapangan.
Tapi masalahnya, ketika polisi atau jaksa yang turun tangan, para pelaku pasar ngelihatnya bukan sebagai penegakan aturan pasar modal, tapi sebagai kriminalisasi. Ini yang justru bikin takut dan ketidakpastian makin menjadi-jadi. Kekacauan ini bisa kita rangkum dengan jelas. OJK yang harusnya jadi komandan malah dianggap mandul atau impoten. Sementara itu Bareskrim dan Kejaksaan seolah-olah saling rebut kasus. Buat investor, mau lokal atau asing, ini adalah sinyal bahaya yang nyata. Nggak ada kepastian hukum, yang ada cuma ketidakpastian. Oke, kita udah bedah masalahnya sampai ke akarnya. Pusing kan? Sekarang, mari kita bahas solusinya. Gimana caranya kita membangun kembali kepercayaan pada pasar modal kita? Jalan keluarnya ada kok. Ini beberapa langkahnya. Menurut Yanuar Rizky, solusinya harus dimulai dari atas, dari pemimpinnya. OJK saat ini butuh pemimpin yang sekaliber almarhum Baharudin Lopa, sosok yang saking lurus dan beraninya sampai ditakuti sama koruptor. Ini bukan lagi soal aturan teknis, tapi soal mengembalikan wibawa dan kepercayaan yang udah hancur. Jadi ini dia resep reformasinya. Pertama, tunjuk pimpinan OJK yang punya integritas baja dan independen. Kedua, kembalikan dan perjelas wewenang penyidikan itu cuma di tangan OJK. Ketiga, paksa OJK buat transparan. Kalau ada kasus, kasih tahu publik perkembangannya. Dan keempat, ini yang paling penting. Kita, sebagai publik dan media, harus terus jadi kelompok penekan yang menuntut akuntabilitas. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Aturan sebagus apapun gak akan ada artinya tanpa penegakan yang tegas dan tekanan dari publik. Karena kalau kita semua cuma diam dan gak menuntut reformasi, pertanyaannya jadi sederhana. Siapa lagi yang akan melindungi kepercayaan kita pada pasar ini?